Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, Bu. Kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun KD-nya yakni 3.5 memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal berapa? 28 Oktober. 28 Oktober. 28 Oktober. Iya, bener. Sumpah Pemuda Gitu. itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, tahu nggak sih kalian tentang sejarah Sumpah Pemuda? Tahu dikit. Sumpah Pemuda ini bermula dari kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo tahun 1908. Nah, adanya Budi Utomo ini yang mendorong munculnya organisasi baru yang sejarah Sumpah Pemuda terjadi karena adanya konflik dan munculnya organisasi kedaerahan yang bersifat lokal. Munculnya organisasi lokal Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini para anggotanya berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Nah, beberapa bulan kemudian mereka menyebar, dan anggotanya berasal dari Bali dan Bengkulu. Oleh karena itu, mereka berganti menjadi Jong Java tahun 1915. Nah, kemudian organisasi Jong Java ini berusaha untuk memberantas buta huruf di Indonesia. Nah, menurutnya dengan membaca kita dapat melihat dunia. Yang kedua ada Jong Sumatranenbon. Jong Sumatranenbon ini berasal dari pemuda-pemuda yang dari Pulau Sumatera. Nah, Jong Sumatranenbon juga berasal melontarkan pemikiran Muhammad Yamin bahwa masyarakat Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa. Nah, yang ketiga Jong Islamieten. Ya. Jadi menurut organisasi ini mereka berasal dari pemuda-pemuda Muslim di Indonesia. Nah, menjadikan Islam sebagai identitasnya. Kemudian mereka berpikir bahwa nasionalisme dan politik etis itu berbeda menurut organisasi Jong Islamieten ini. Nah, selanjutnya pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi waktu para pemuda menginginkan untuk mengurangi perpecahan. Waktu itu kan jadi perpecahan terjadi karena banyaknya berbagai suku, golongan, etnis. Nah, karena itu untuk mengurangi perpecahan itu, para pemuda sadar bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, karena sadar kan akan pentingnya persatuan dan kesatuan ini, mereka membuat organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini berasal dari berbagai suku di Indonesia, berbagai suku, agama, dan etnis di Indonesia. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia ini juga yang menghimpunkan dirinya untuk mengadakan Kongres Pemuda. Selanjutnya, Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali. Yang pertama itu Kongres Pemuda pertama. Nah, dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1926. Pada Kongres Pemuda pertama ini terciptalah organisasi Persatuan Pemuda Indonesia. Di Kongres Pemuda pertama ini juga belum memecahkan titik terang untuk bersatunya pemuda ini. Yang pertama yakni
cita-cita para pemuda Indonesia itu sendiri. Yang kedua, permasalahan Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, yakni adanya kesadaran mempertegas bahwa kebangsaan untuk menimbulkan rasa kebangsaan untuk mempertegas persatuan Indonesia. Dari pertama kali Sumpah Pemuda dirumuskan. Nah, selain perumusan Sumpah Pemuda, yang istimewa dari Kongres Pemuda 2, Kongres Pemuda 2 juga, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dan diciptakan oleh W.R. Supratman. Sejak saat itu sampai sekarang lagu kebangsaan nasional menjadi lagu kebangsaan kita. Nah, selanjutnya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini bukan hanya secara kata, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan Sumpah Pemuda ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Pada yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pada saat itu, para pemuda rela berkorban sampai titik darah penghabisan untuk memerdekakan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap tanah air Indonesia, di mana tanah air Indonesia ini sangat kaya dan sangat indah. Dan selanjutnya, kami putra dan putri mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Memiliki makna yakni kita kan dari berbagai suku, golongan, disatukan oleh bangsa, dipersatukan oleh bangsa, jadi bangsa Indonesia, satu bangsa. Dan selanjutnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan, bahasa pengantar, dan bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini juga merupakan alat komunikasi pada zaman kemerdekaan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Selanjutnya, memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi pada zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita amalkan. Yang pertama itu seperti cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap tanah air kita sendiri, karena tanah air Indonesia sangat kaya dan sangat indah. Terus contohnya cinta tanah air bagi siswa mengikuti upacara bendera, terus mengikuti ekstrakurikuler, atau menjaga lingkungan. Masuk contoh dari cinta tanah air. Yang kedua itu persatuan. Nah, persatuan ini merupakan pada zaman dulu para pemuda menginginkan persatuan dari berbagai golongan, etnis, suku dipersatukan oleh Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya, sikap rela berkorban. Pada masa itu, para pemuda rela berkorban jiwanya, raganya, hartanya untuk memerdekakan Indonesia. Kita juga sebagai warga negara Indonesia harus rela berkorban untuk negara kita sendiri. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, pada masa itu, para pemuda tidak mementingkan kepentingan daerahnya, melainkan mementingkan kepentingan bangsa. Pada masa itu, mereka berpikir bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia. Kepentingan bangsa itu lebih penting dari kepentingan segalanya. Nah, selanjutnya dapat menerima perbedaan. Nah, kita dari berbagai suku, agama, dan ras itu harus menerima negara demokrasi, harus menerima perbedaan.